Selamat sore. Selamat berhari raya untuk kita semua para buruh-buruh di Indonesia Raya. Ini hari ke-3 puasa, kalau nggak salah ya, dan kita sudah ada di bulan kedua mengkarantina diri sendiri masing-masing di rumah. Apa kabar teman-teman? Selamat sore. Halo. Sore hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Mei, Hari Buruh. Kita ingin membahas mengenai kehidupan buruh sehari-hari, terutama situasi atau kondisi tempat kerjanya yang kemudian memungkinkan untuk banyak terjadi kekerasan seksual di tempat kerja. Saya ingin kembali mengingatkan diri sendiri dan juga teman-teman di rumah sekalian bahwa tidak, sebenarnya yang namanya buruh itu bukan hanya teman-teman yang bekerja di pabrik, tapi juga kita-kita ini yang kerja di kantoran, menjadi karyawan bagi orang lain, kita ini juga semua sebenarnya adalah buruh. Di sini sudah hadir dua narasumber kita, ada Kak Linda dari Federasi Buruh Lintas Pabrik. Kak Linda ini adalah seorang pekerja sejak tahun 2000, pekerja pabrik yang ada di sektor garmen. Kemudian Kak Linda ini bergabung dengan FBLP, Federasi Buruh Lintas Pabrik, sejak tahun 2015, sekitar 2015-an. Dan sekarang memegang posisi sekretaris di FBLP. Kak Linda ini juga adalah seorang ketua serikat pekerja di pabriknya, di sektor garmen tadi. Bukan, Halo Kak Linda. maaf saya ralat lagi ya. Saya ralat lagi, bukan ketua pengurusnya, tapi saya salah satu pengurus di tingkat pabrik. Itu adalah departemennya bagian sekretaris gitu. Oke, baik. Terima kasih. Halo, selamat datang Kak Linda. Selamat datang, ya, halo. Halo. Kemudian ada juga Kak Alvin. Kak Alvin Nicola ini adalah salah satu inisiator dari Never Okay Project. Nah, Kak Alvin ini adalah peneliti dan juga aktivis yang bergerak di isu anti korupsi dan juga isu gerakan sosial. Beliau juga adalah salah satu pengajar lepas di salah satu kampus di Jakarta. Halo Kak Alvin. Kak Alvin, tunggu sebentar, kita unmute dulu. Oke, sip. Halo Kak Alvin. Halo teman-teman. Thank you udah diundang. Ya, di sini teman-teman sudah ada sekitar 25-an peserta. Dan ada yang dari Jakarta Selatan, ada dari Bali saya lihat di sini, ada dari Jambi. Halo, selamat datang teman-teman semua. Saya sampaikan terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Nah, berkaitan dengan isu yang akan kita bicarakan sore hari ini, jadi kita tahu bahwa ada banyak survei atau kisah-kisah yang kita ketahui bahwa banyak terjadi kekerasan seksual di tempat kerja, baik itu di pabrik maupun di perkantoran. Perempuan juga rentan tidak bisa menuntut atau tidak bisa mendapatkan haknya atas cuti hamil dan cuti haid. Padahal sebenarnya cuti ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, bahwa perempuan bisa mengajukan cuti haid, namun sayangnya selama ini selalu dipersulit prosesnya. Biasanya teman-teman pekerja akan mulai tidak diperpanjang kontraknya ketika dia mulai hamil, sehingga kemudian dia tidak bisa, karena pabrik atau tempat kerja harus memberikan cuti berbayar kepada pekerja perempuan yang mendapatkan cuti hamil. Demikian juga cuti haid, pada kenyataannya sangat sulit untuk mendapatkan cuti haid karena dianggap itu tidak terlihat secara fisik itu sakit. Di sini saya mengundang Kak Alvin dan Kak Linda untuk bercerita sedikit tentang
bagaimana sih kondisi teman-teman di perkantoran maupun di pabrik-pabrik. Kak Alvin bersama dengan teman-teman di Never OK telah melakukan survei mengenai kekerasan yang terjadi di antara para pekerja tahun 2018. Mungkin Kak Alvin boleh share bagaimana hasil surveinya, Kak? Tunggu sebentar, ini belum di-unmute. Ya, dan boleh minta tolong di-share. Oh, sorry, sebelum kita masuk, sorry banget, ini udah terlalu semangat ya. Aku ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa house rules kita adalah semua peserta dimatikan video dan audionya, jadi di-mute semuanya untuk mengurangi beban koneksi internet. Kemudian di 45 menit pertama kita akan berdiskusi di antara para narasumber dengan host. Kemudian sepanjang diskusi berlangsung, teman-teman boleh share komentarnya, cerita-ceritanya, atau menyampaikan pertanyaan dengan passwordnya adalah ketik Jubaidah mau tanya dong. Jadi untuk memisahkan antara mana yang pertanyaan dan mana yang sharing atau komentar. Share screen-nya boleh dimulai, Kak? Oke. Sip, terlihat? Halo? Ya? Terlihat Belum ya? terlihat. Oke. Sudah? Yes. Oke, halo teman-teman semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kabarnya baik ya, baik secara fisik, baik secara mental, dan terus bisa bareng-bareng coping dengan COVID-19 ini. Dan tentu selamat Hari Raya buat kita semua, selamat Hari Buruh. Dan thank you sekali sudah diundang sama teman-teman untuk bisa diskusi banyak dan belajar banyak sih untuk terkait dengan isu yang mungkin jarang dibicarakan di publik, tapi kayaknya dekat gitu sama banyak pekerja, terutama pekerja-pekerja muda di ibu kota gitu ya. Nah, saya Alvin, perkenalkan dari Never OK Project. Senang sekali sebetulnya bisa berbagi 1-2 hal dengan teman-teman. Jadi harapannya juga kita bisa dapat banyak insight dari teman-teman. Nah, di sesi awal ini saya sebetulnya ingin sedikit saja menginformasikan beberapa temuan, tren, dan juga hal-hal yang kita temukan selama ini begitu ya. Yang sebenarnya kita rangkum jadi tiga hal begitu, 3 kecenderungan yang selama ini kita temukan. Sore ini terlihat ya, teman-teman? Yep. Oke, sip. Nah, sedikit tentang kami. Kami adalah satu inisiatif sosial yang diinisiat sejak Desember 2017, tepat di Hari HAM Internasional, teman-teman, yang misinya dan visinya satu khusus spesifik untuk melawan sexual harassment di dunia kerja gitu. Nah, cara-caranya memang sulit karena sistemik dan melibatkan banyak pihak. Tapi dalam 2 tahun ini kami fokus begitu ya ke 2 hal untuk gimana caranya memperkuat komunitas dan sekutu, dan juga di sisi lain kami juga mendorong institusi untuk ayo dong mulai melek sama hal ini begitu. Nah, di dalam presentasi awal ini, Oke, ada 3 fakta yang aku mau share secara singkat saja sore ini, teman-teman. 1, kami melihat dari banyak diskusi kami dengan banyak pihak, dari banyak survei yang kami gagas juga, hal pertama yang sangat menonjol adalah bahwa negara tidak cukup mampu dan mau begitu untuk melindungi pekerja dari ancaman sexual harassment begitu. Nah, trennya kira-kira begini, bahwa berturut-turut laporan yang diterbitkan oleh World Bank juga menunjukkan bahwa kita satu-satunya nih negara di ASEAN begitu yang tidak punya regulasi spesifik seputar sexual harassment.
gitu. Jadi ini jadi concern kita bersama juga di level regional dan internasional begitu, karena kita sama sekali tidak punya satu instrumen yang melindungi korban, dari sisi lain juga untuk menjerat pelaku begitu. Dan dalam hal ini implikasinya adalah penegakan hukum yang tidak berjalan maksimal. Nah, yang kedua, survei yang dilakukan oleh BWI juga di tahun 2016 juga menunjukkan bahwa ternyata dari 80% pekerja perempuan nih itu ternyata punya pengalaman pelecehan, dan mirisnya cuma 1% nih dari 80 tadi yang berani melaporkan. Jadi ada ketimpangan begitu ketika kita lihat di sini bahwa upaya-upaya untuk speak up, melapor begitu, ini masih jauh lah begitu, karena banyak hal. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Nah, di sisi lain juga perusahaan ya, dalam hal ini walaupun ini konteksnya di Amerika Serikat yang memang sudah punya instrumen yang cukup akomodatif, ternyata ketika pekerjanya terlibat ataupun melaporkan ya dalam hal ini kasusnya, ternyata cost-nya tuh nggak sedikit, itu bahkan sampai 700 juta US dollar, dari mulai sewa pengacara, masuk ke proses ke polisi sampai sidang begitu, dan hal-hal lain yang sifatnya litigatif ternyata nggak makan waktu dan juga nggak makan cost yang sedikit. Jadi makanya kita pengen banget untuk mendorong ini juga ke banyak institusi bahwa kalau tidak dilengkapi dengan instrumen dan proses perlindungan korban yang akomodatif, itu akhirnya berbalik juga loh ke institusi juga cost-nya. Nah, oke. Nah, dari selama 4 tahun terakhir begitu kira-kira kita dianggap dan dinilai adalah satu dari 5 negara yang punya kondisi kerja yang buruk. Tadi Zaro udah bilang soal maternalitas, soal cuti haid, dan praktik pengabaian hak lainnya ya, terutama ke pekerja perempuan yang sangat tidak responsif terhadap kebutuhan pekerja. Nah, hal itu kemudian berimplikasi secara logis dengan kekerasan yang terjadi sampai sekarang begitu. Semua pekerja di berbagai sektor, dari yang formal sampai informal, dari mereka yang ada di kota sampai di desa begitu, itu ternyata punya kerentanan yang sama. Jadi ini jadi salah satu concern kita bersama juga. Nah, peluangnya sebetulnya teman-teman kalau berbicara mengenai isu ini, di level internasional udah mulai direken nih negara-negara yang jadi anggota PBB, itu tahun lalu sudah mengesahkan satu convention yang namanya yang nomornya 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual yang khusus ada di dunia kerja. Ini menarik karena bagi kami dan waktu itu teman-teman di Serikat Buruh juga, ini sangat penting bukan hanya memberikan guidance bagi negara ya untuk mengadopsi ataupun membuat kebijakan, tapi di sisi lain juga banyak, kalau kita baca bersama di dalamnya, banyak istilah-istilah ataupun perspektif yang sangat berpihak sama kita. Contohnya di sini dia menggunakan yang simpel ya, dia pakai term dunia kerja bukan tempat kerja. Kenapa? Karena di sana secara filosofis gagasannya ya dunia kerja itu luas. Dia misalnya juga melibatkan teman-teman yang magang misalnya, yang tidak terikat kontrak, yang selama ini jauh dari isu-isu ketenagakerjaan begitu. Atau isu lain misalnya ya konteks hubungan di luar kerja nih, misalnya kita kalau ketemu klien atau ketemu pihak ketiga lain, itu kan banyak dianggap tidak terkait dengan relasi kerja ya. Nah, di konvensi ini itu diatur juga bahwa hubungan-hubungan lain yang di luar kerja kantor yang fisik itu juga termasuk hubungan kerja. Begitupun misalnya ibu rumah tangga, pekerja rumahan, ini juga diakomodasi dalam konvensi ini. Jadi aku rasa penting juga, salah satu calling yang paling tinggi itu juga kita perlu nih bareng-bareng untuk selain mendorong tentu RUU penghapusan kekerasan seksual ya, tapi juga penting untuk mendorong ratifikasi dari Kilo 190 ini. Nah, fakta yang kedua, tadi kita udah bahas banyak tuh soal gimana negara abai, tidak cukup akomodatif, dan tidak memberikan instrumen yang cukup begitu ya. Nah, yang kedua, kita juga melihat bahwa dari banyak kejadian selama 2 tahun ini, kita melihat bahwa kejadian ini sebetulnya marak terjadi di banyak sektor dan banyak tempat, tidak mengenal gender, tapi ternyata masih underreported dan underexposed gitu.
Nah, dari tadi sudah disebutkan sama Zaro, kami di tahun 2018 sempat melakukan initial survey sebetulnya teman-teman, karena kami gatal banget waktu itu, karena nggak ada data yang cukup reliable untuk digunakan oleh banyak masyarakat sipil untuk apa ya, mendorong leverage isu ini begitu. Makanya harapannya waktu itu kami mendorong initial survey ini untuk membuka peluang-peluang riset ke depan. Nah, dari temuannya waktu itu, secara umum kami melihat bahwa semua orang sebetulnya berpotensi jadi pelaku maupun korban, tidak mengenal gender, tidak mengenal leveling jabatan, tidak mengenal status kontrak kerjanya gitu. Tapi bahwa ada keretanan-keretanan lain, misalnya di buruh perempuan, outsourcing dan lain itu completely understandable gitu. Tapi hal yang kami ingin sodorkan juga bahwa ternyata semua orang punya potensi untuk jadi korban. Nah, ternyata mayoritas dari yang mengisi survei kami waktu itu mengaku pernah mengalami, paling banyak dalam bentuk verbal teman-teman, yang paling kita sering kenal mungkin catcalling itu, atau jokes-jokes yang sifatnya merendahkan atau mendegradasi kita gitu. Ada isyarat juga, siul-siul nih paling sering, dan juga quid pro quo itu sifatnya adalah yang kalau kita kan seringnya kalau kita lagi negosiasi kontrak misalnya, atau kita lagi mau ngelamar kerja, tapi kemudian ada permintaan dari orang yang kita ajak negosiasi untuk bertukar dengan praktik-praktik seksual gitu. Sextortion dalam hal ini bisa juga masuk ke sana. Nah, bentuk yang menarik sebetulnya kalau berbicara bentuk, masih banyak juga nih responden kita yang belum cukup punya bekal begitu untuk mengetahui apa-apa saja. Jadi sebetulnya angka-angka yang di sini tidak menggambarkan secara seutuhnya apakah mereka pernah mengalami atau tidak. Jangan-jangan asumsi kami sih banyak dari mereka yang mungkin pernah mengalami godaan, mengalami lain-lain gitu ya, tapi menganggap bahwa itu hal yang normal, hal yang wajar gitu. Nah, pelakunya tentu asumsinya karena ada relasi kuasa yang timpang gitu, tentu pastikan nomor satunya juga atasannya itu terkonfirmasi. Tapi yang menarik juga ternyata nggak mengenal leveling juga nih teman-teman yang sebaya, yang bawahan, atau yang bahkan klien gitu, rekan kantor lain itu juga sama aja punya potensi yang sama. Nah, responnya yang agak good news gitu di sini, ya ternyata dari mayoritas yang pernah mengalami itu udah berani nih untuk mengatakan bahwa mereka nggak nyaman. Walaupun beda tipis nih sama yang mereka yang diem aja dan nggak tahu harus ngapain. Nah, ini harus jadi concern kita bersama. Nah, lainnya misalnya ngomongin dampak, ini menarik ya, karena menurut kami juga dari hasil ini ternyata praktik ini yang terjadi di dunia kerja itu membawa satu karena hubungan vertikal gitu ya, dan keinginan pekerja untuk mempertahankan pekerjaannya, tentu ada keengganan nih bagi para korban untuk melakukan retaliasi langsung. Nah, biasanya mereka memilih jalan-jalan yang alternatif gitu, misalnya menghindari situasi kerja tertentu. Contohnya yang sebelumnya setim bareng nih sama pelaku, dia memilih untuk join tim lain. Atau kalau satu shift bareng nih, misalnya dia memilih ganti deh shiftnya dari yang sebelumnya malam misalnya jadinya pagi. Jadi mau lebih memilih, jadi akhirnya lebih akomodatif terhadap hal-hal tadi. Itu menurut kami juga menarik. Dan lainnya misalnya walaupun angkanya kecil 2%, tapi banyak juga nih yang terpikir untuk bunuh diri, dan ini jadi concern kita bersama juga. Nah, kami juga aktif begitu untuk memantau secara online kasus-kasus yang sebetulnya muncul di publik. Tentu ini nggak menggambarkan keseluruhan datanya begitu, tapi misalnya kita bisa lihat dari 2018 ada 8 kasus yang mencuat ke publik. Kita sama-sama tahu ada AL ya, ada Lena Lisau yang buruh dari NTT yang kerja di Malaysia yang ditemukan tewas begitu. Setelah otopsi dan lain-lain, kemudian ternyata ditemukan bahwa ada banyak bukti kekerasan yang diterima sama Adelina begitu. Yang sedih lagi, akhirnya justru pengadilan Malaysia membebaskan vonis bebas gitu ke pelakunya. Nah, ini jadi kritik kita bersama. Lainnya misalnya RI
pegawai yang masih magang di minimarket itu juga mengalami pelecehan. Apa namanya, RA, mungkin teman-teman sempat ngeh juga nih, di dekat di Jakarta nih, dia asisten Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya melindungi pekerja begitu ya, tapi justru menjadi pelaku. Dan Baik Nuril nih, yang tentu teman-teman pasti tahu betul kasusnya. Kami rasa kalau tidak ada desakan publik waktu itu, ya Jokowi juga nggak bakal ngeluarin amnesti gitu ya. Jadi kami rasa banyak dimensi juga ketika berbicara mengenai pelecehan seksual di dunia kerja. Nah, tahun lalu misalnya ada beberapa nih yang mencuat juga ke publik, dan ini menarik, mulai banyak institusi yang terkuak itu, dari kampus, dari pemerintah bahkan, atau bahkan yang nomor 3 ada staf Badan Pengawas Pemilu di Jawa Timur, itu juga melakukan pelecehan yang bentuknya macam-macam, mulai dari pegang-pegang sampai percobaan perkosaan gitu. Dan ini jadi hal yang kita sesalkan sebetulnya. Yang ramai juga di awal tahun ini ada Mian Tiara ya, udah speak up, berani banget seorang seniman, aktris film, speak up di lewat Twitter untuk mengingatkan sebetulnya kepada banyak orang bahwa ini bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja gitu. Dan ini sebetulnya tidak menggambarkan bahwa kasusnya terjadi di tahun itu begitu teman-teman. Jadi mungkin saja mereka yang speak up sudah mengalaminya di tahun-tahun sebelumnya dan baru berani untuk berbicara, ataupun juga dalam hal kasus-kasus yang pidana seperti Adelina Risau ya baru ketahuan saja kasusnya. Sorry. Nah, kira-kira dari data-data tadi kita menyimpulkan ada 5 takeaway points penting nih. Pertama, itu relasi dalam konteks dunia kerja kan pasti relasinya timpang gitu. Nah, tapi kita melihat bahwa semakin adanya upaya dominasi antara satu jabatan dengan jabatan lain, itu kemudian memperbesar peluang terjadinya pelecehan begitu. Yang kedua juga ini berkorelasi jelas dengan tempat-tempat yang didominasi laki-laki. Itu tergambar betul di survei kami di 2018 lalu, bahwa di tempat-tempat yang atau sektor-sektor yang male dominated, potensinya jauh lebih besar. Nah, yang menarik juga, kita tahu banget kan sekarang lagi trennya informalitas gitu ya. Jadi dari kerja-kerja formal ke kerja-kerja informal, apalagi gara-gara COVID ini juga mungkin akan terjadi pergeseran besar-besaran. Nah, mereka-mereka atau teman-teman kita yang tidak punya status pekerjaan, proteksi jaminan sosial yang kuat begitu, itu ternyata dari teman kami lebih rentan juga nih. Mereka-mereka yang bekerja kontrak, pekerja outsourcing, pekerja magang, yang notabene tidak ada social security gitu, itu ternyata lebih rentan jadi korban, dan tentu kemudian akan lebih sulit untuk melakukan berbagai upaya hukum lanjutan misalnya. Yang keempat, kami juga melihat bahwa tools teknologi gitu lewat daring juga semakin marak digunakan, dan ini jadi aku rasa di periode WFH ini tentu harusnya jadi concern banyak perusahaan untuk bisa memastikan proses kerjanya di rumah tetap aman. Kami baru selesai melakukan survei dalam konteks work from home gitu, apakah ada potensi terjadinya online harassment di situ, dan harapannya kita bisa share juga ke teman-teman secepatnya. Nah, yang menarik juga, ibu rumah tangga yang bekerja dan pekerja rumahan itu juga rentan mendapatkan pelecehan. Tadi kami banyak menemukan misalnya bahwa mereka yang paginya kerja di kantor atau di pabrik, terus kemudian sorenya kerja domestik gitu, itu terus mendapatkan kekerasan dan pelecehan. Jadi bebannya beban ganda gitu teman-teman. Di kantor kena, pas ke rumah juga dipukul nih sama suaminya dan lain-lain. Jadi dan itu terus berputar gitu. Jadi lingkaran yang nggak habis-habis. Nah, fakta ketiga menarik, kita lihat juga dari berbagai figur tadi bahwa yang jadi korban justru ada tren juga mereka dikriminalisasi. Nah, misalnya contoh paling jelas kan Ibu Baik Nuril tadi ya,
justru kemudian dia dilaporkan dengan undang-undang ITE karena pencemaran nama baik dan lain-lain. Jadi ini tren yang menarik juga sih yang bisa kita diskusikan bersama. Nah, kenapa ini bisa terjadi menurut kami ya tadi karena penegak hukumnya itu nggak punya tuh data terintegrasi mengenai korban pelecehan seksual, subdit PPA ataupun pengaduan di level regional gitu ya, itu tidak punya data yang update dan terintegrasi. Jadi kemudian sulit nih ketika misalnya ada satu kasus yang ingin dilaporkan, prosesnya jadi lama. Nah, tentu juga ini didasari oleh kultur penegakan hukum dan birokrasi yang masih seksis. Kita banyak banget mendengar gitu kan bahwa korban-korban yang terutama perempuan misalnya, ya justru menerima penanganan yang tidak proporsional, justru harus membuktikan di tempat lah bukti kekerasannya, atau kalau ada bukti-bukti yang sifatnya harusnya di-keep oleh korban saja, akhirnya tidak dibuka dan justru nggak konfidensial gitu. Nah, MA juga udah ngeluarin sebetulnya di tahun 2017 satu pedoman buat penegak hukum ya, gimana caranya sih kita menangani perkara yang melibatkan perempuan. Nah, ini menurut kami juga masih belum digunakan secara maksimal, contohnya dengan kasus baik Nuril tadi, yang justru belum waktunya ditahan, dan ketika menerima banyak penanganan lewat lawyernya gitu ya, justru nggak mendapatkan bantuan yang proporsional. Jadi ini jadi concern juga. Yang jadi sulit juga nih teman-teman di kalau jadi korban, kalau merujuk dengan KUHP dan KUHP itu kitanya harus lapor. Gitu. Jadi memang deliknya delik pengaduan, nggak bisa dengan yang lain. Nah, sialnya kan begitu ya, korban yang udah menerima trauma, udah menerima sakit fisik dan mental, justru harus mengkuatkan dirinya lagi untuk melapor nih. Ya, itu sulit banget, apalagi harus disertakan dengan bukti-bukti visum dan lain-lain yang justru nggak berpihak sama kebutuhan korban. Nah, lainnya juga tadi pelaku memanfaatkan undang-undang UTE ini sekarang untuk meretaliasi si korban. Nah, menurut kami dari beberapa hal tadi, kami melihat bahwa hari ini, hari raya kita nih, jadi waktu yang tepat untuk pertama tentu melihat atau membongkar wacana tentang pelecehan seksual yang mungkin nggak sesederhana isu kekerasan gender begitu ya, tapi juga ini juga harus dipandang sebagai masalah kemanusiaan, yang dengan itu harapannya bisa ada intervensi yang lebih maksimal. Yang kedua, tentu mengesahkan berbagai instrumen yang khusus melindungi korban di dunia kerja dan mendorong bisnis nih dan perusahaan untuk mulai memperhatikan juga keselamatan dan kesehatan pekerjanya, memasukkan pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia di dalam proses bisnisnya dan lain sebagainya. Dan tentu juga memperkuat sistem pendukung korban. Salah satu temuan kenapa sih korban nggak mau melapor selain karena nggak tahu ya, kami juga menemukan bahwa mereka nggak cukup punya support group yang kuat gitu. Teman-teman kantornya dia rasa teman-teman kantornya nggak cukup mau untuk menemani mereka. HR-nya juga nggak cukup capable ataupun nggak punya sense of equality yang cukup berpihak gitu ya. Jadi dia merasa ya udah saya pendam saja dulu begitu. Dan terakhir tentu menolak stigma dan normalisasi pelecehan seksual. Banyak kalau di media sosial tentu teman-teman juga pahami, banyak banget yang merasa bahwa siul itu mah cara ini ya biasa, dan justru cara kami mengapresiasi gitu. Itu banyak hal yang perlu kita bongkar bareng gitu soal hal-hal tadi, dan semoga diskusi ini bisa jadi salah satu caranya. Nah, kalau mau lihat lebih lengkap ada di website teman-teman 2 survei kami di 2018 dan 2019, dan tentu kami juga sudah membuat barang-barang kolaborasi sama teman-teman dari akun HRD Bacot ya. Kalau teman-teman tahu, itu
sudah mengeluarkan 4 seri yang sebetulnya ingin mengajak banyak orang untuk mengetahui dasar-dasar mengenai isu ini, mulai dari definisi dan lain sebagainya, apa saja sih mitos dan faktanya, dan kira-kira kalau jadi korban harus apa. Itu sih Zahro dan teman-teman yang kira-kira bisa jadi bahan diskusi kita di sesi selanjutnya. Thank you. Menarik sekali. Terima kasih Kak Alvin atas paparannya. Saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Sebelum kita pindah ke Kak Linda, aku ingin memperkenalkan dulu house rules kepada teman-teman yang baru join ya. Jadi ini kita masuk di sesi pertama, yaitu diskusi atau pemaparan dari para narasumber. Saya mempersilahkan dan mengundang teman-teman untuk sharing ceritanya selama ini, pengalamannya di dunia kerja seperti apa. Apakah pernah juga mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Kemudian jika ingin bertanya kepada para narasumber atau membuka diskusi di grup chat juga silahkan, dengan diawali dengan Jubaidah mau tanya dong. Jadi untuk memisahkan antara cerita atau share komen dengan pertanyaan. Oke, kita pindah ke Kak Linda. Halo Kak Linda. Sudah dengar suara saya? Ya, dengar, tapi agak jauh. Iya, halo. Ya, halo. Halo? Iya, halo. Ya. Halo, Kak. Ya. Jadi, kalau tadi... Ya. Tadi disampaikan... Halo. Ya, halo. Tadi kalau disampaikan oleh Kak Alvin. Ya. Kenapa? Sorry, enggak. Kak Indah mungkin nggak perlu pakai headset kali ya, dicopot dulu headsetnya. Oke, yes. Jadi kan tadi disampaikan bahwa pada setting tempat kerja yang didominasi laki-laki, maka lebih rentan untuk terjadi kekerasan seksual. Nah, kalau pengalaman Kak Linda sendiri selama ini di sektor garment, yang saya ketahui sebagai orang awam ini kayaknya kok jauh lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Seperti apa Kak biasanya kondisi kerja teman-teman di teman-teman buruh pabrik dan terutama di sektor garment, dan kemudian bagaimana situasi kerja itu berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual. Apa saja sih kekerasan seksual yang terjadi di pabrik-pabrik ini? Silahkan Kak Linda. Baik, terima kasih sudah ajak kami berdiskusi. Senang sekali diskusi untuk isu tentang pelecehan seksual ini. Yang ini adalah semua sama-sama kita tahu ini adalah kejahatan sunyi. Benar tadi yang disampaikan oleh Mas Alvin, kesulitan-kesulitannya gitu, untuk perempuan pada umumnya gitu kan. Iya, kami di pabrik itu situasinya itu kami rata-rata dia buruhnya itu jumlah buruhnya itu adalah 800 dan 80% itu buruhnya adalah perempuan. Gitu. Nah, situasi tempat kami bekerja itu di sana itu kan produksinya itu kan sektornya kan garment ya, otomatis kalau saya lebihnya itu kerjanya itu di bagian produksi jahit. Tempat itu kan rata-rata mayoritas perempuan dan atasan kami itu sedikit tapi dia mayoritas laki-laki. Nah, memang betul ya pelecehan seksual itu di tempat kami itu ada terjadi. Yang data terakhir sekarang ini tuh laporan ke kami itu ada bentuknya itu adalah payudaranya itu dicolek dan pelakunya itu adalah pimpinan produksi. Lalu si korban marah dan menegur kepala produksi tersebut.
Namun karena ketimpangan relasi kuasa tadi yang disampaikan Mas Alvin, itu betul, karena si pelaku itu merasa jabatan dia lebih tinggi daripada si korban, maka teguran dari si korban itu tidak digubris, sehingga sampai pernah terjadi dicolek payudara itu sampai 2 kali. Nah, lalu si korban itu melapor ke kami, yang salah satu ke pengurus basis yang ada di dalam pabrik tersebut. Nah, saat itu dia meminta kami untuk melakukan peneguran terhadap kepala produksi tersebut. Nah, kami langsung menegur keras untuk kepala produksi tersebut, bahwa yang dilakukan oleh pelaku itu adalah kekerasan atau pelecehan seksual. Yang penyampaian dari dia menyadari itu, kepala produksinya, dia menyampaikan itu hanya meminta maaf kepada korban. Dan kami bahwa menyampaikan tidak cukup dengan hanya minta maaf. Penyampaian kami itu berharap ini adalah tugas kita bersama, apalagi si pelaku ini adalah kepala produksi yang harusnya itu menjaga supaya teman-teman buruh di pabrik ini merasa nyaman di tempat pekerjaannya, tidak merasa dia dilecehkan, tidak merasa ketakutan dilecehkan, juga tidak merasa ketakutan kehilangan pekerjaan. Ini adalah tugas kita bersama yang kami sampaikan kepada kekerasan seksual itu adalah kebetulan dia adalah kepala produksi. Gitu. Nah, karena ini tanggung jawab kita bersama, kita sampaikan itu. Yang saya lihat itu di dalam pabrik itu banyak teman-teman yang pernah dilecehkan, tapi mereka memilih diam. Karena kenapa mereka memilih diam? Itu karena mereka itu ketakutan akan kehilangan pekerjaan, ketakutan intimidasi dan lain-lain. Kenapa teman-teman itu memilih diam? Tidak semua teman-teman itu berani berbicara. Begitu, Mbak. Nah, lalu berikutnya, boleh nggak berikutnya itu ada beberapa hari yang lalu itu saya sangat terganggu dengan pikiran, oleh salah satu teman buruh di tempat saya bekerja itu. Boleh nggak saya sharing sedikit? Boleh, silakan. Boleh ya? Ya. Jadi di tempat saya bekerja itu ada buruh yang orientasinya seksualnya itu adalah LGBT. Pekerja LGBT, dia salah satu pekerja yang orientasinya itu orientasi seksualnya itu adalah LGBT yang diwadahi oleh Pelangi Mardika. Nah, teman-teman LGBT ini rentan mengalami pelecehan seksual. Contohnya dia dibully, didiskriminasi. Nah, saya pernah mendengar lontaran dari salah satu teman buruh yang dia belum bisa menerima dengan teman kita yang orientasi seksualnya itu adalah LGBT, gitu kan. Nah, dia pernah melontarkan kata-kata begini, dia bilang harusnya untuk orang atau teman kita yang buruh perempuan itu yang penyuka sama jenis itu harusnya diperkosa saja, gitu. Karena biar dia tahu nikmatnya itu penis. Gitu. Nah, itu berarti laki-laki yang bicara seperti itu. Iya. Nah, itu spontan di otak saya itu kesal gitu mendengarnya. Terus saya langsung menegur dia. Kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu apa artinya itu perkosaan? Perkosaan itu adalah kekerasan. Itu adalah kekerasan seksual yang jelas itu apabila terjadi itu kan itu bisa mengganggu psikis orang itu, juga itu adalah harga diri seorang.
saya saya apa ya sangat terganggu gitu dengan kata-kata itu. Lalu si teman saya itu yang apa, terlontar kata tadi, dia cuman bilang, ih Mbak Linda itu kan saya cuma bercanda gitu. Nah, lalu saya bilang, itu bentuk-bentuk pelecehan itu tuh yang terucap itu bukan bahan bercandaan, karena itu ada kekerasan yang harusnya itu kita hentikan, gitu. Tidak boleh terjadi, apalagi jadi bahan-bahan bercandaan. Nah, dan disitulah kami dan teman-teman semua itu terus giat melakukan sosialisasi tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual di tempat kerja agar tidak terus berkelanjutan gitu dan terulang kembali. Ada kata-kata, terus ada tadi colek-colek gitu. Nah, melalui ada posko pembelaan buruh perempuan yang dibangun oleh bekerja sama Perempuan Mahardika, EBLP, terus ada juga LBH Jakarta. Nah, melalui pemasangan pelangisasi di KBN Cakung, Jakarta Utara, yang isi pelangisasinya adalah kawasan bebas dari kekerasan seksual. Nah, dari situlah lahir posko pembelaan buruh perempuan yang membuahkan relawan-relawan posko dari berbagai serikat buruh yang ada di dalam KBN Cakung. Nah, melalui posko inilah kami sering melakukan atau mengadakan kegiatan, ada kegiatan sosialisasi lewat diskusi publik untuk mengundang teman-teman buruh juga sekitar situ atau tetangga juga misalkan ada tukang-tukang jualan kopi di situ. Gitu. Harapannya itu supaya terus melakukan atau ditularkan pemahaman yang sama supaya teman-teman itu bisa membela dirinya sendiri. Tentunya juga harapan kita selanjutnya itu ada relawan-relawan selanjutnya. Gitu, Mbak. Itu sih dari saya cerita sedikitnya. Terima kasih banyak, Kak. Aku ingin tanya-tanya sedikit. Kan tadi mungkin, ya bukan mungkin sih, aku rasa udah pasti sebenarnya ada juga kejadian-kejadian seperti itu di pabrik-pabrik lainnya. Banyak sih. Colek-colek, dicanda-canda. Banyak. Itu data yang 3 tahun lalu, itu EPLP di tahun 2016 itu dia pernah melakukan penelitian. Penelitian itu di dalam KBN Cakung itu kan terdapat 15 perusahaan, ada 25 kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja. Nah, lalu di tahun 2017, halo Mbak Jumaida? Ya, betul. Ya, lalu di tahun 2017 dari Perempuan Mahardika melakukan penelitian yang di endomotorinya itu lewat kami adalah teman-teman EBLP yang penelitiannya dilakukan di 45 perusahaan di KBN Cakung dan hasilnya itu ada 56,5% buruh perempuan yang pernah dilecehkan. Begitu data dari kami. Nah, untuk data yang terakhir ini kami belum melakukan lagi penelitian lagi. Nah, sebegitu banyaknya pelecehan-pelecehan yang terjadi, kalau di pabrik-pabrik itu sendiri sebenarnya ada nggak sih Mbak aturannya tentang kalau ada kasus kekerasan seksual maka sanksinya apa gitu, ada nggak Mbak? Sepanjang ini sih saya lihat itu belum ya, termasuk di pabrik saya sendiri itu belum. Semenjak kami ada itu baru ada upaya mereka ada tulisan dilarang melakukan pelecehan seksual, maka akan dijerat dengan hukum yang berlaku, itu aja. Nah, ini dia masalahnya, belum ada hukum yang berlaku untuk yang secara khusus menangani kasus kekerasan seksual ya, Kak. Ya. Nah, tadi kan salah satu contohnya dilapor karena dia ada di serikat buruh, maka dia bisa bercerita pada serikat buruh sehingga serikat buruhnya kemudian menekan, membantu mendampingi si korban untuk meminta agar pelaku dihukum gitu ya, Kak. Namun
kasus-kasus yang lain itu tindak lanjutnya biasanya seperti apa, Kak? Kalau untuk kasus-kasus yang lain kan ada juga pernah yang lalu itu sampai dia hamil dan menggugurkan di apa sih oleh teman kerjanya sendiri itu. Dan kenapa tadinya dia tidak pernah mengadu ke kami karena masih menganut budaya itu adalah aib ya, tidak boleh diceritakan dengan orang lain. Nah, kenapa dia mengadu ke kami? Karena alasan dia ketakutan kehilangan pekerjaan karena diancam sama pelaku. Pelaku itu dekat dengan manajemen perusahaan. Kalau dia sampai menceritakan atau dia si korban ini tidak memenuhi apa maunya si pelaku, maka pelaku bisa mengeluarkan dia dari tempat bekerja. Nah, dari situlah si korban itu mengadu ke kami. Jadi pada dasarnya sih si korban itu ketakutan kehilangan pekerjaan begitu. Nah, yang kami lakukan di sini adalah mengajak dia bercerita, ditenangkan, terus mengajak dia menulis kronologinya gitu, gimana cerita dari awalnya, terus kami menyampaikan apa yang bisa kami bantu. Begitu. Nah, kalau kemarin dia penyampaian dia, karena ini adalah aib saya, cuman saya tetap pengen bekerja begitu. Nah, gimana cara bantu saya biar supaya si pelaku itu berhenti mengancam saya untuk bisa mengeluarkan saya dari tempat bekerja. Itu sih yang dilakukan. Nah, akhirnya kami oke, kalau begitu dia butuhnya itu kan. Kita kan mengukur kebutuhan dia, maksud mengukur keberanian dia kan. Tidak bisa langsung ya udah kita langsung kasuskan aja kan, karena dia tidak siap kan nggak bisa juga kan. Karena di kepolisian itu kan lebih sulit. Apalagi kalau dia nggak siap ya kan gitu. Yeah. Jadi kita lebih menanyakan dulu gitu. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan membantu dia. Gitu. Jadi dia berharap cuma itu sih. Nah, akhirnya saya bilang oke, bagaimana caranya? Ya udah nanti saya akan ya pernah cerita itu, ya Kak, besok saya akan diputus kontrak katanya gitu. Nah, akan dipanggil personalia kan. Nah, kalau misalkan dipanggil itu ternyata saya diputus kontraknya, maka saya akan minta dampingan dari kakak, gitu kan. Ya udah sepakati di situ nunggu besok kan. Nah, terus setelah besoknya itu oke, kamu besok maju personalia dan saya siap dipanggil gitu kan. Nah, setelah dia ke personalia, ternyata benar dia bilang kalau dia sampaikan kalau sampai saya diputus kontrak kerja, maka saya akan melaporkan hal ini dengan serikat buruh dan siap pasti lanjut ke jalur hukum. Nah, di situ pihak manajemen juga menutupi, gitu kan. Dia bilang ngapain juga sih bawa-bawa serikat buruh, gitu kan. Ini kan kasus persoalan pribadi kamu, gitu kan. Akhirnya dia tanda tangan sepanjang kontrak, tidak jadi diputus kontrak gitu. Nah, di situ ya sudah, cuman dia bilang terima kasih ya Kak, gitu. Jadi cuman sampai di situ. Dia hanya bertahan kalau sampai dia diputus gitu aja. Jangan sampai dia diputus. Dari kisah yang panjang ini aku bisa menarik dua kesimpulan, yaitu satu, memang kita ini sebagai buruh masih sangat rentan secara ekonomi ya Kak. Yang paling penting untuk kita saat ini adalah ketahanan, bahwa kita memiliki sumber penghasilan yang tetap gitu ya. Jadi yang diutamakan oleh si korban itu tadi adalah bahwa dia tetap memiliki pekerjaannya, dan kemudian yang kedua adalah bahwa ada sebenarnya bujuk rayu atau apa sebutannya ya, dari pihak pabrik atau kantor, bahwa udahlah jangan mempersoalkan ini gitu ya. Dianggapnya ini adalah persoalan individu atau persoalan pribadi masing-masing, nggak usah bawa-bawa, nggak usah dipersoalkan lebih lanjut gitu ya Kak ya. Iya, juga pernah terjadi juga, sama sih sebenarnya, teman anaknya itu nggak berani cerita langsung, jadi ini juga pelakunya itu kepala produksi, jadi ada pekerja sewing, dia tukang jahit juga, cuman dia masih usianya masih muda, dan status kerjanya juga sama, dia masih kontrak yang nggak jelas kan gitu. Jadi dia mungkin karena dia tulang punggung keluarga, dia lebih ketakutan kehilangan pekerjaan. Nah, karena parasnya itu lumayan cantik,
akhirnya kemungkinan besar dibujuk rayu begitu, sampai hamil dan melahirkan itu nikahnya digantikan oleh orang lain. Pernah juga ada. Banyak ya kasus-kasus seperti itu. Dan juga yang menarik tadi adalah bahwa orientasi dari teman-teman LBT tadi, kalau audiens belum familiar dengan term LBT, LBT adalah lesbian, bisexual, dan transgender. Itu jadi yang memang mereka sudah menentukan orientasinya sendiri gitu ya. Dan bukannya teman-temannya menerima atau mendukung dia, tapi malah berusaha untuk dibuat menjadi hetero gitu dengan cara dengan ancaman atau dia bilang bercanda kita perkosa aja. Itu juga menurut saya di satu sisi itu adalah ancaman perkosaan itu sudah dia adalah ancaman, kemudian itu juga pelecehan seksual, dan kemudian yang lain adalah dia tidak menghormati pilihan atau orientasi orang lain gitu ya. Di satu sisi dia tidak menerima orientasi itu, dan di sisi lain dia mengancam melakukan perkosaan. Toh untuk teman-teman hetero diancam akan diperkosa itu juga bukan hal yang menyenangkan. Itu sangat mengganggu ya Kak ya. Dan saya rasa teman-teman pasti kemudian tidak merasa nyaman untuk bekerja di satu tempat dengan orang yang melontarkan ancaman tersebut. Iya betul. Belum lagi kan masih kita di mayoritas kan kita itu punya masih kepercayaan dengan budaya gitu, yang mereka menganggap itu pelakuan yang menyimpang dan itu adalah pendosa, dan itu ada juga yang menyampaikan tidak baik didekati, tidak baik ditemani. Karena itu bukan contoh yang baik. Jadi teman-teman buruh perempuan LBT itu tingkat intimidasi itu double. Kerentanannya menjadi berlapis-lapis ya Kak. Ya. Baik, kita sudah ada di pukul 4:06. Kita bisa mulai kita diskusikan apa yang kita mulai jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman di chat. Di sini ada yang tanya, Jubaidah mau tanya dong, apakah sharing informasi mengenai anti kekerasan seksual ini telah dilakukan di lingkungan kampus? Karena menurut saya lingkungan kampus juga rentan mengalami kekerasan seksual. Selama saya bekerja, saya sudah mendengar beberapa kali kasus mahasiswa dilecehkan oleh dosennya. Dan sesama teman kerja pun kerap kali menghadapi pelecehan verbal dan ketika ditegur, dalihnya cuma bercanda. Ini mirip ya Kak ya? Bagaimana cara kita menghadapi kekerasan seksual secara verbal tersebut? Kalau kita marah, selalu kita dituduh lebay. Bolehkah saya tampar itu pelaku? Kayaknya tadi Kak Alvin punya tips and trick apa yang harus dilakukan kalau terjadi pelecehan. Ada nggak Kak di situ Kak? Kayaknya sih nggak ada silver bullet gitu ya. Maksudnya nggak ada satu upaya yang pasti akan efektif banget. Nah, tapi kalau situasinya memang seperti yang tadi, maksudnya adalah ketika kita saat itu jadi berada dalam situasi yang diancam gitu ya dan lain-lain, biasanya hal yang paling mudah adalah intinya harus mendistraksi gitu ya. Jadi dia bisa dengan berteriak, atau kalau memang sebagai upaya perlawanan ya bisa juga tadi dengan upaya-upaya yang disebutkan tampar dan lain-lain lah misalnya gitu ya. Tapi dalam konteks perlawanan diri saja. Itu sih. Nah, pertanyaan yang banyak juga sih ketika biasanya kami diskusi dengan teman-teman di perusahaan gitu ya soal gimana caranya membedakan mana yang pelecehan mana yang bukan gitu kan. Karena tadi kita nggak punya acuan hukum, di sisi lain juga budaya masing-masing kantor beda. Kita harus mengakui lah bahwa mungkin aja yang berdiri terlalu dekat di publik itu dianggap sesuatu yang tidak pantas, tapi mungkin di international organization biasa aja. Nah, hal-hal kayak tadi sih yang mungkin pada akhirnya biasanya kita cari alternatif way saja. Biasanya harusnya kebijakan yang akan dibentuk oleh masing-masing perusahaan yang spesifik gitu ya, itu harus dibentuk berdasarkan budaya yang ada di masing-masing kantor.
kita juga sadari betul bahwa pasti akan ada perbedaan kok, mana yang misalnya siul-siul misalnya diberikan sanksi di satu perusahaan tapi yang lainnya enggak. Nah, hal-hal kayak tadi sih yang perlu diperhatikan. Nah, sebelum respon yang sifatnya harus berteriak atau apa gitu, yang penting sebetulnya dari hasil survei kami juga menunjukkan bahwa sepertinya responden atau pekerja-pekerja terutama kita gitu sepertinya belum punya satu pemahaman yang sama mengenai bentuk dan definisinya nih. Makanya yang di 2 tahun lalu itu sangat menunjukkan variasi gimana orang-orang menganggap atau mempersepsikan soal pelecehan seksual. Jadi bisa sangat luas tuh. Dari mulai A sampai B itu bisa termasuk menurut dia. Nah, itu sih menurutku yang selain mendefine soal budayanya, penting juga untuk kita membekali sih pengetahuan soal hal-hal seperti ini gitu. Apa sih menurut secara umum definisinya, bentuknya kayak gimana yang mungkin termasuk pelanggaran, mana bedanya yang misconduct sama yang pelecehan seksual gitu dan lain-lain, itu perlu kita rumuskan bareng. Dan tentu juga yang nggak kalah penting tadi aku appreciate, dan tentu memang dari awal kami sangat mengapresiasi teman-teman di Serikat Buruh di Pabrik begitu, karena tadi hal yang bisa terlupakan adalah cari sekutunya, cari temennya. Kita udah tahu soal definisinya, kita udah tahu mungkin kantor kita udah punya policy, tapi kita lupa untuk cari teman, cari sekutu gitu ya, baik dari teman kantor kita sendiri maupun serikat pekerja. Makanya kami biasanya juga menanyakan nih, kalau misalnya ke kantor, kita tanya dulu ada serikat kerjanya kan nih. Kalau ada, baru dah kita dialog sama mereka gitu. Atau kalau sama korban, ada nggak kira-kira kamu tahu serikat pekerjanya ada apa enggak? Nah, hal tadi sih yang perlu kita checklist bareng, kira-kira gitu. Berarti memang kalau ada serikat buruh kita bisa sharing dan laporkan kepada serikat buruh. Satu, untuk melaporkan si pelaku, tapi yang kedua juga untuk memberikan penguatan ya, bantuan secara dukungan bagi si korbannya. Yes. Atau kalau mungkin di perkantoran, kalau tidak ada serikat pekerja, mungkin ada HR kali ya? Masalahnya itu juga benar, kan density serikat kita atau keanggotaan serikat kita kan cuma 5% sekarang. Jadi dari berapa ya, 2, sekian juta pekerja, dari 42 atau 49 juta pekerja itu cuma 2 juta doang yang berserikat gitu. Jadi jomplang banget. Makanya kalau kita cari itu top list kita lah, harus ketemu sama serikatnya. Tapi kalau enggak, biasanya kita baru masuk ke HR. Kalau nggak ada lagi ya biasanya ngurusin internal tuh yang gitu deh. Itu penting untuk kita tahu. Kak Linda, kalau teman-teman di pabrik semuanya otomatis bergabung dengan serikat atau bagaimana ya, Kak? Tidak sih, di kami itu ada 800 karyawan yang bergabung jadi anggota kami itu ada 600 karyawan. Berarti itu ya tidak secara otomatis. Itu kan perlu persetujuan dulu ya, gitu. Tidak secara otomatis, itu namanya maksa dong. Berarti memang dia bisa memilih ya apakah dia mau join dengan serikat buruh atau ya udah enggak gitu ya. Tapi memang jauh lebih banyak keuntungannya kalau bergabung dengan serikat buruh ya, Kak ya? Iya. Tapi kami juga melakukan pendampingan tidak harus dengan anggota sih. Misalkan setiap kali ada yang mengadu atau kami mengetahui, kami siap mendampingi. Oke, jadi siapapun meskipun bukan anggota, siap dukung juga ya, Kak? Ya. Iya. Ini kemudian ada pertanyaan yang tadinya dikirim secara privat, tapi ini udah di-copy untuk semuanya. Jubaidah mau tanya dong, seberapa sering sih serikat buruh melakukan edukasi tentang pelecehan seksual kepada anggotanya, khususnya pada buruh laki-laki? Kak Linda tadi kan sudah menyebutkan bahwa ada kegiatan diskusi publik. Nah, bagaimana tanggapan dari para pengurus serikat buruh dan anggota serikat yang laki-laki mengenai upaya pemberian informasi atau edukasi tersebut? Apakah sudah cukup efektif kegiatan-kegiatan itu? Kegiatan-kegiatan itu sih belum cukup efektif karena yang hadir juga jarang laki-lakinya. Banyakan itu teman-teman perempuan, dan teman-teman perempuan itu setelah ikut diskusi itu mereka banyak menyampaikan terima kasih, dan karena mereka merasa mendapat pengetahuan baru. Mereka tahu apa sih itu
contoh-contohnya kekerasan seksual, apa bentuk-bentuknya, bagaimana cara apa sih melawannya, mereka harus mengadu kemana, jadi mereka tahu gitu sih. Cuman kalau kayaknya kalau efektif atau sudah itu juga belum 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 terlalu efektif gitu karena jeratan hukum sendiri itu belum ada. Jadi dia hanya untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman ya, yang tadinya. Ya, upayanya untuk membela dirinya sendiri, bisa juga untuk menjadi relawan untuk teman-teman yang lain, begitu sih. Dan kami melakukan diskusi itu sebelumnya ada COVID ini 3 bulan sekali. Jadi rutin ya Kak ya? Ya. Nah ini cuman untuk teman-teman di pabrik Kakak sendiri atau teman-teman yang lain juga, gimana sih gerakan teman-teman serikat buruh di pabrik-pabrik yang lain? Ini terbuka, namanya diskusi publik itu terbuka untuk seluruh buruh di dalam KBN, yang di dalam KBN ataupun yang di luar KBN. Karena kami kan relawan itu bukan hanya Federasi EBLP, bukan hanya serikat EBLP, ada juga serikat-serikat yang lain dalam relawan itu. Jadi setiap teman-teman yang relawan itu dia membawa anggotanya masing-masing. Oke. Baik, terima kasih Kak Linda. Pertanyaan selanjutnya ini Jubaidah mau tanya dong, apakah RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, juga memasukkan ucapan atau ancaman memperkosa, seperti yang tadi diceritakan oleh Kak Linda? Apakah itu juga bisa menjadi bagian dari pelecehan dan bisa dihukum? Nah ini kalau tim Jubaidah ini lagi tadi nyari draft RUU PKS, jadi ada 9 jenis kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Kemudian kalau di pasal 12 dari draft atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, pelecehan seksual yang sebagaimana dimaksud adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik dan atau non-fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Jadi aku rasa kalau mau diproses secara hukum, ancaman perkosaan atau yang tadi yang dia bilang bercanda untuk memperkosa itu sebenarnya juga bisa dimasukkan dalam butir yang dalam bentuk pelecehan seksual. Bentuk yang pertama yaitu pelecehan seksual. Jadi memang saat ini ada kekosongan payung hukum bagi kita untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual, tapi dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, ancaman perkosaan atau meskipun dia menyebutnya sebagai sesuatu yang bercanda, tapi jika itu terkait dengan hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan, itu masuk dalam pelecehan seksual. Namun sayangnya, RUU PKS ini macet. Kita belum tahu apakah tahun ini akan diangkat kembali, akan diproses kembali di DPR atau tidak, dan jika diproses kembali atau diajukan kembali di DPR tahun ini, kita tidak tahu apakah RUU rancangan undang-undangnya seperti yang tahun-tahun sebelumnya atau mungkin draftnya akan berubah, baru kita masih belum tahu perkembangannya seperti apa. Tunggu saja. Aku nambahin. Boleh. Iya, kalau kasih tahu update-nya memang sudah masuk jadi prolegnas ya untuk di tahun ini. Tapi benar tadi kata Taro, apakah akan dibahas? Mengingat ada kepentingan lain yang lebih mendesak bagi pemerintah ya, ibu kota baru dan Omnibus Law, jadi ya kita nggak tahu juga gimana. Kita tunggu nanti update-nya. Nanti Jubaidah akan bikin, mungkin di bulan Juni atau Juli, kita akan membuat satu sesi yang membicarakan secara khusus mengenai update tentang RUU penghapusan kekerasan seksual. Ditunggu ya hari Jumat. Nggak tahu nanti kapan Jumatnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Untuk Alvin, apakah ada pelaku usaha yang sudah menjadi champion dalam hal penanganan aduan kekerasan seksual di tempat kerja?
Dan sebetulnya apakah ada mekanisme standar dalam penanganan kekerasan seksual yang diatur oleh kementerian atau dinas terkait? Oke, thank you. Aduh, halo Al. Kalau soal champion, biasanya tren yang kita lihat gitu ya, ini biasanya mereka-mereka yang satu, either perusahaan yang memang dia multinasional atau internasional, yang punya cabang di luar negeri gitu ya, yang dikendalikan dari luar dan harus mengikuti policy dari pusatnya. Nah, itu biasanya dia udah mulai merecognize prinsip-prinsip dan upaya-upaya perlindungan korban dalam konteks ini. Jadi biasanya mereka-mereka yang multinasional gitu ya. Nah, tren lain selain mereka biasanya adalah mereka-mereka yang memang beroperasinya juga lintas batas. Jadi memang harus ketika misalnya harus bekerja atau harus bikin kantor cabang di Singapura yang memang ada kebijakan harus perusahaan yang ngebuat aturan soal itu, ya mereka nggak mau harus buat. Yang lain misalnya ada juga memang biasanya kan karena memang isu ini isu yang sekarang berusaha untuk dimasukkan dalam policy dan aturan-aturan di dalam kantor gitu di tingkat internasional ya. Tadi misalnya contohnya udah ada konvensi gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi ada operasinya di lintas batas itu berusaha untuk mengadop itu dengan harapan mereka bisa bersaing secara internasional. Tapi problemnya yang kita lihat juga biasanya mereka-mereka yang udah keren itu biasanya mereka-mereka yang juga melanggar HAM. Contohnya perusahaan-perusahaan di tambang yang harusnya ada operasi di luar negeri atau ada investornya dari luar negeri, itu mereka bisa jadi juara tuh cepet banget, ambil sertifikasinya cepet banget. Ngomongin checklist mereka udah bisa gitu, ada pelatihan ada kebijakan ada tim investigasinya ada, keren lah pokoknya. Tapi kalau kita lihat praktiknya ya kita perlu cek lagi. Jadi kayak gitu. Nah, yang sekarang didorong juga adalah soal woman leadership itu ya. Jadi sepertinya nggak cukup nih kita ngedorong dalam tingkat policy aja, tapi perlu juga untuk mendorong figur yang pro gitu. Jadi biasanya kepemimpinan perempuan jadi salah satu agenda juga. Begitu. Terus tadi ada kedua ya, mekanisme standar itu sebetulnya kalau yang sekarang Kementerian Tenaga Kerja itu tahun 2011 udah pernah ngeluarin satu surat edaran yang sebetulnya isinya ada tuh mengatur beberapa mekanisme dan juga beberapa hal yang dikategorikan sebagai sexual harassment. Begitu. Tapi lagi-lagi tadi itu karena karena tidak karena tidak legally binding, sifatnya hanya surat edaran, ya perusahaan lagi-lagi hanya boleh mengadopsi atau tidak. Itu lagi-lagi biasanya mereka yang mengadopsi punya kepentingan untuk berjejaring atau bekerja sama disnaker setempat gitu. Tapi kira-kira gitu. Berarti memang toh pun perusahaan-perusahaan multinasional itu mereka memiliki perangkatnya tapi belum tentu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya jika terjadi kasus kekerasan seksual. Kak, saya dengar Gojek atau Grab ya sudah mulai membuat aturan atau pelatihan untuk para mitra pengemudi mereka. Ada tahu tentang itu nggak, Kak? Iya, betul. Tadi ya beberapa perusahaan besar yang investornya juga dari luar biasanya punya kewajiban untuk itu. Tapi aku rasa itu juga jadi salah satu praktik baik lah di kita ya. Gimana caranya perusahaan itu juga mendorong keamanan pekerjanya. Tapi lagi-lagi menurut kami itu sesuatu yang harusnya memang mereka lakukan tanpa harus disuruh-suruh. Harus diwajibkan ya. Harus kita apresiasi, itu harusnya itu kewajiban mereka. Oke. Terima kasih Kak Alvin. Selanjutnya untuk Kak Linda, ini ada yang tanya, apakah kira-kira ada cara untuk meningkatkan posisi tawar serikat pekerja di hadapan pelaku usaha supaya proses KKN tidak menghalangi proses keadilan bagi korban? Jadi misalnya yang tadi pelakunya ternyata dekat dengan pimpinan perusahaan atau pimpinan produksi,
itu bagaimana Kak? Apakah ada cara untuk meningkatkan posisi tawar serikat pekerja dan para pekerja yang tergabung di dalamnya di hadapan pelaku usaha? Nah, kami pernah sih menyampaikan untuk apa namanya kondisi atau situasi yang sering terjadi kekerasan atau pelecehan seksual di tempat kerja, kami melakukan apa sih bicara dengan pimpinan bahwa ini harus sering digalakan untuk apa sosialisasi tentang kekerasan pelecehan seksual di tempat kerja. Kenapa? Kalau sampai kedengaran, maksudnya kedengaran di luar, maka nama pabrik ini juga akan jelek begitu. Jadi harusnya kita secara bersama-sama, bukan malah jadi pelaku gitu kan. Harusnya kita bersama-sama untuk menjaga, gitu. Menjaga supaya teman-teman buruh perempuan itu merasa nyaman di saat dia bekerja, merasa tidak ketakutan akan dilecehkan, tidak ketakutan akan kehilangan pekerjaan begitu. Jadi ini menyangkut juga nama pabrik tersebut di luar. Yang jelek bukan hanya kami atau hanya nama seseorang, tapi bukan hanya kata budaya kita itu adalah aib seseorang, tapi ini menyangkut nama baiknya perusahaan. Begitu sih yang kami pernah sampaikan ke pihak manajemen. Bahwa kalau manajemen bisa mengatasi kasus kekerasan, menangani kasus kekerasan seksual dengan baik, itu juga menjadi nilai tambah gitu ya, untuk nama perusahaan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya, aku rasa ini tidak hanya ditujukan pada Alvin, tapi Kak Linda juga bisa kali ya. Apakah ada data statistik perempuan yang tidak mau bekerja lagi karena takut dilecehkan? Adakah pengalaman-pengalaman seperti itu? Kak Linda dulu atau? Mas Alvin mungkin. Oke. Ya, kalau dari data kami sebetulnya yang tahun 2018 itu dari 1.240 yang mengisi itu 30%-nya mengaku resign setelah mendapati dirinya jadi korban. Nah, tapi kami perlu cek lagi datasetnya seberapa proporsi perempuan dan laki-laki ya. Tapi asumsiku sementara sih pasti lebih banyak perempuan karena memang proporsi respondennya 60% itu perempuan, lebih banyak perempuan. Jadi, tapi kalau dari data surveinya itu 30% yang kami dapatkan dari ini. Tapi tadi sebenarnya itu kayak last resort gitu sepertinya. Maksudnya karena kan ngomongin pelecehan seksual di dunia kerja kan dia kompleks dan multidimensi gitu ya. Karena dia bersangkutan sama mata pencaharian kita, sama sumber susu anak kita gitu kan dan lain-lain. Jadi biasanya banyak pertimbangan tuh, layer-layernya banyak deh sebelum dia memutuskan untuk resign. Dan aku memang mengamini bahwa kasus kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga pada laki-laki. Juga bisa mendapatkan kekerasan seksual. Kalau dari Kak Linda, ada nggak yang teman-teman yang sampai trauma sehingga tidak mau lagi, mungkin tidak langsung resign ya, tapi tidak mau lagi bekerja di tempat itu atau tidak mau bekerja bersama dengan pelaku? Sebanyak ini sih ada juga sih yang pernah menyampaikan itu. Dia pernah mengalami kekerasan pelecehan seksual dan pelakunya itu adalah orang mekanik. Dia sempat minta pindah bagian saja karena kan dia juga perlu bekerja. Karena kebanyakan kami itu kan buruh yang rentan dengan ekonomi yang lemah kan ya. Jadi mereka tetap ingin bekerja, cuman minta pindah bagian saja. Betul kata Kak Linda, dan itu biasanya pasti mereka-mereka yang sudah mutusin untuk resign deh, itu mereka-mereka biasanya udah kerjanya kontraknya tetap, jabatannya udah di atas, udah punya sumber ekonomi lain. Jadi mereka-mereka yang biasanya kerjanya kerja kontrak, magang atau outsourcing itu last resort lah bagi mereka. Oke. Ya. Lagi-lagi memang masalah ekonomi itu sangat
menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kasus-kasus seperti ini ya. Satu lagi pertanyaan terakhir untuk Kak Alvin. Tantangan dalam menyosialisasikan secara langsung tentang kekerasan seksual di tempat kerja itu bagaimana, Kak? Apakah sistemnya jemput bola ke perusahaan-perusahaan ataukah memang ada secara rutin sosialisasi ke perusahaan yang sudah ditarget? Ya, tantangan terbesarnya sih soal ini ya. Biasanya ada dua opsi. Apakah mereka yang mengontak kita atau kita yang ke mereka. Kita yang ke mereka tuh biasanya ya kalau kita rasa urgent gitu ya based on data yang kita punya. Tapi mostly mereka yang biasanya reach out ke kami kebetulan. Nah, biasanya tantangannya adalah soal ini sih keterbukaan datanya. Jadi biasanya ketika kami sebelum setuju untuk mau diskusi, biasanya kami memberikan beberapa hal yang harus mereka isi seperti apakah ada serikat kerja, jumlah proporsi laki-laki perempuannya berapa dan lain. Apakah pernah terjadi gitu-gitu. Biasanya ada yang beberapa yang resist juga atau merasa semua baik-baik aja gitu. Dan apa namanya dan di poin itu biasanya kita perlu banyak negosiasi dan meyakinkan bahwa ini penting untuk kami sebagai fasilitator tahu gitu. Nah, yang kedua itu juga soal apa namanya respons kita ketika memang misalnya dalam konteks pelatihan gitu ya atau capacity building atau training. Nah, biasanya itu kita perlu tahu juga apa namanya jangan-jangan dalam satu forum itu dicampur tuh antara pelaku dan korbannya. Karena pengalaman kami juga pernah kecolongan sekali soal itu juga gitu. Jadi di dalam satu forum sosialisasi ternyata ada dua aktor itu. Jadi yang satunya takut gitu ya, trauma juga. Nah, tapi di sisi lain juga yang pelakunya jadi merasa nggak enak juga. Nah, dalam konteks itu jadi kan suasana nggak kondusif ya. Jadi tantangannya sebetulnya kita perlu cari tahu betul kondisi internal di perusahaan seperti apa yang kemudian kita bisa gunakan tuh untuk memetakan kebutuhan dari mereka. Biasanya di tempat-tempat kerja yang udah tadi advance gitu, yang udah memang multinasional, kita ya tinggal mempertegas aja apa yang mereka perlu lakukan gitu. Tapi luar biasanya tantangan yang lebih berat di tempat-tempat yang memang belum pernah bersinggungan dengan ini, male dominated, nah kayak gitu tuh. Jadi lebih menantang. Baik, ini sudah semua pertanyaan kita bahas. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kalau boleh saya menyimpulkan sedikit dari diskusi kita yang tidak terasa 1,5 jam sudah lewat sekejap mata, ini kita bisa melihat bahwa memang relasi kerja yang tidak seimbang antara pekerja atau antara pelaku dengan korban itu membuat proses penanganan kasus kekerasan seksual sulit atau sangat jarang ada yang berproses hingga selesai. Kemudian selain itu tidak hanya lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki, tapi juga lingkungan kerja yang didominasi oleh perempuan juga masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian teman-teman yang para pekerja yang seperti pekerja kontrak, pekerja outsource, teman-teman magang, atau yang sedang KKN, itu juga memiliki kerentanan yang lebih dibandingkan para pekerja yang kontraknya tetap, bersifat tetap. Kemudian juga teman-teman LBT, teman-teman lesbian, biseksual, dan transgender. Dan mungkin saya juga bisa tambahkan teman-teman yang teman-teman gay atau laki-laki feminin juga saya rasa menjadi lebih rentan untuk mendapatkan kekerasan seksual. Jadi bukan hanya kekerasan seksual, tapi juga perundungan atau bully, dan juga sering yang mereka bilang dibercandain, tapi juga sebenarnya mereka dilecehkan secara verbal maupun secara fisik. Kemudian kita masih perlu lihat lebih lanjut mengenai pelecehan seksual yang di online ya bagi para pekerja, pelecehan seksual bagi para pekerja yang dilakukan secara online. Ini bisa banyak hal yang bisa terjadi ya. Misalnya ketika pelecehan di
pelecehan offline atau pelecehan on the ground, kemudian korban ingin melapor kepada serikat, dia bisa kemudian diancam melalui online dengan diancam akan disebarkan foto-fotonya dan lain-lain. Itu aku rasa sangat mungkin terjadi. Kemudian ibu rumah tangga tadi ibu rumah tangga yang juga bekerja, dia juga rentan mendapatkan kekerasan ketika dia kemudian mengerjakan pekerjaan domestiknya di rumah. Di sisi lain, di sini sudah ada posko pembelaan buruh perempuan untuk teman-teman para pekerja dan para buruh yang mengalami kekerasan seksual. Nanti mungkin bisa kontak kepada sindikasi. Sindikasi ini tidak hanya bagi teman-teman pekerja yang memiliki kontrak dengan perusahaan atau dengan pabrik, tapi juga teman-teman freelance bisa bergabung atau bisa cari tahu lebih lanjut tentang apa itu sindikasi, karena mereka juga memberikan dukungan bagi teman-teman freelancer. Kemudian bisa kontak kepada FBLP, Forum Buruh Lintas Pabrik, nanti kita bisa kontak. Federasi Buruh Lintas Pabrik. Federasi Buruh Lintas Pabrik, nanti bisa kontak kepada Kak Linda, dan juga bisa kontak kepada LBH Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang merasa mendapatkan kekerasan, itu baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, bisa menghubungi kontak-kontak tersebut. Nah, ini yang juga penting adalah kekosongan payung hukum di pabrik, di perusahaan, ataupun bahkan di perusahaan yang sudah memiliki mekanisme untuk menangani kasus kekerasan seksual, itu pada kenyataannya masih belum bisa menjalankan penanganan kasus kekerasan seksual dengan baik dan berpihak pada korban. Apalagi untuk kita-kita ini yang ya pabriknya pabrik. Kalau saya sih perusahaannya bukan perusahaan internasional, jadi tidak ada aturan yang betul-betul mengatur mengenai kasus kekerasan seksual, maka memang dibutuhkan payung hukum yang bisa mengatur atau bisa melindungi korban-korban pelecehan seksual, pelecehan dan kekerasan seksual. Kayak kalau saya ini mendapatkan satu ancaman, saya nggak tahu bagaimana harus memprosesnya secara hukum. Paling-paling saya akan tanya pada LBH Jakarta, kemudian kontak sindikasi. Tapi untuk memprosesnya di secara hukum itu juga ada tantangan-tantangan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Alvin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Alvin dan juga Kak Linda. Kak Linda ini sepertinya ada di Radio Buruh Perempuan, Marsinah FM. Ya, apa nih, Kak? Jelaskan sedikit nggak ini apa? Iya, ini adalah radio komunitas kami, EBLP, salah satu alat untuk sosialisasi tentang hak buruh, juga tentang apa sih itu tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual, begitu. Ini boleh tahu angka apa sih kalau radio itu biasanya ada berapa megahertz gitu? Hanya ini, ini hanya nggak ini sih nggak jauh pemancarnya hanya. Oke, baik. Mungkin nanti kita kalau mau juga bisa cari di internet ya, segala macam ada. Mungkin ada juga di internet. Saya sampaikan terima kasih pada teman-teman para peserta yang juga secara aktif bertanya dan juga sharing. Terima kasih Kak Alvin, terima kasih Kak Linda sekali lagi. Sampai jumpa di Jubaidah hari Jumat depan. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dan juga selamat Hari Raya untuk kita semua para buruh di Indonesia. Selamat sore. Dadah. Oh, ini ada tambahan. Radio Marsinah 160 FM. Ya. Ya. Oke, makasih. Dah. Dah.